Kita Galo, jumpa lagi di acara Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Ketemu lagi nih sama Kak Wanto yang ditemani oleh Kak Ian. Kira-kira kali ini mereka mau ngajak kita kemana ya? Mereka menuju dermaga dan naik perahu ketek nih guys. Kayaknya mereka mau ke Pulau Kemarau nih. Wah, asyik banget nih guys. Pulau Kemarau itu apa sih kak? By the way, Pulau Kemarau itu adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Sungai Musi. Pulau Kemarau identik dengan kota Cina dan masyarakat Tionghoa, serta adat istiadat dan kehidupan asli masyarakat Palembang. Untuk kita yang mau melakukan perjalanan wisata ke Pulau Kemarau ini, memang agak sedikit ribet nih guys, karena harus menyeberangi dan melewati Sungai Musi. Kita bisa menyewa perahu ketek atau speedboat yang bisa dipesan di pinggir Sungai Musi, Benteng Kuto Besak. Kita sudah nyampe di Pulau Kemarau. Kita sudah. Sudah berapa? Ian sering nggak kesini? Sering nggak? Sering nian aku kesini. Berapa kali? Misalnya setiap tahun baru Cina sini. Oh, tahun baru Imlek ya? Iya, Imlek. Imlek atau Cap Gome. Iya. Tapi kalau Wanto kesini kedua kali. Oh, yang Waktu kedua kali itu, ini. iya, waktu itu ada acara event juga Imlek undang Wanto kan. Wanto kan artis kan. Besar. Iya deh. Dan ini kedua kalinya. Tapi kita sapa dulu nih Mang Cebice yang ada di rumah. Nah, Mang Cebice Ado Gawe, kita sekarang sudah ada di Pulau Kemarau. Masih sama Wanto, Wong paling belaga sepelembang anget. Dan aku Ian. Di acara Ado Gawe, Wong Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Nah, kita hari ini ya kita akan mengeksplor destinasi wisata yang ada di Pulau Kemarau. Kan sering sudah ke sini. Ian sering nyewa apa be yang ada di sini? Oh, banyak macam-macam sejarah pulau di sini kan. Sejarah ya. Sejarah tentang legenda Tan Bun An sama Siti Fatimah. Wanto juga belum banyak tahu tentang Pulau Kemarau. Cak mana? Iwa sepat iwa gabos? Makin cepat makin Iwa sepat iwa gabus, masih lemak iwa lili. Makin cepat makin bagus, dan kita bertele-tele. Pokoknya Mang Cebi cewek, Mang Cebi cewek ikuti terus Wanto sama Ian di Pulau Kemarau. Ayo. Pulau Kemarau memiliki luas kurang lebih 79 hektar. Sejarah Pulau Kemarau sudah ada sejak Kerajaan Sriwijaya yang erat kaitannya dengan kisah putri dari Kerajaan Sriwijaya dan putra Kerajaan Tiongkok. Nah, Mang Cebice, Ian dan Kak Wanto sekarang ada di kawasan Pulau Kemarau. Dan yang pastinya kita di sini tadi naik Ketek. Yo, jadi kalau Mang Cebice nak ke Pulau Kemarau itu ada dua transportasi, speedboat sama ketek. Tapi tadi kita nak menikmati indahnya Sungai Musi, kita ke sini naik ketek kurang lebih 30 menit Mang Cebice. Jadi kita di sini sebelum ke sini menikmati indahnya Sungai Musi juga Iya. Nah, ya di sini kita nyimak apa bae sih di sini? Ada apa bae? Ada rumah ibadah juga di sini. Dan juga di sini ada yang namanya makam juga makam bersejarah dari legenda Pulau Kemarau. Nah, Mang Cebice, ayo kita langsung bae kita explore yang ada di Pulau Kemarau. Ikutin terus. Ado Gawe. Dari legenda itulah muncul sebuah pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Kemarau. Yang berarti pulau ini selalu memiliki cuaca kemarau karena walaupun keadaan Sungai Musi sedang pasang, pulau tersebut tetap tidak tenggelam ataupun banjir. Daya tarik wisata sejarah yang ada di Pulau Kemarau merupakan adanya peninggalan sejarah seperti kuil Buddha, makam, pagoda, dan pertunjukan agama khusus umat Tridharma.
Cek Bice Ado Gawe, sekarang kita sudah ada di rumah ibadah ya, rumah ibadah, dan juga di dalam rumah ibadah ini ada yang namanya 3 makam, makam dari Tan Bun An, Siti Fatimah, dan juga pengawal setia dari Siti Fatimah dan Tan Bun An. Kita sudah ada di depan altar tempat ibadah. Kalau misalnya pengunjung yang ada di Pulau Kemarau ingin beribadah, berdoa, masuk ke dalam sini, ya disinilah tempatnya. Karena di dalam ini juga ada yang namanya makam tadi, makam Tan Bun An, Siti Fatimah, dan juga prajurit setia. Di sini juga ya, di sini juga kita bisa yang namanya meramal. Jadi, ya meramal. Jadi kalau misalnya ia nanti ramal, di sini tepat. Nah, Mang Cek Bice Ado Gawe, kita sekarang sudah ada di depan pagoda. Pagoda itu adalah semacam bangunan yang bertumpuk-tumpuk Ya. atau kuil yang berada di banyak negara dengan umat Buddha seperti negara Thailand dan Tiongkok. Nah, ternyata tidak hanya di Thailand dan Tiongkok di Palembang juga ada di Pulau Kemarau. Yang pastinya ini indah, ada ukiran-ukiran, etnik Tionghoa. Pokoknya cantik, indah, melambai pokoknya. Cantik lah pokoknya. Cak mana Yan? Ayo, Mang Cek Bice Ado Gawe. Ikutin terus. Nah, Yan. Cak mana menurut Ian tentang Pulau Kemarau yang ada di Palembang ini? Wah, indah nian Kak, di sini banyak nian. Bagus, ya? Iya. Sudah tahu apa lagi pengen dijingok? Aku tuh masih penasaran Kak dengan pohon cinta. Gimana Kak ya pohon cinta tuh Kak? Apa? Pohon cinta. Pohon cinta. Iya. Pohon apa cinta? Kau udah tahu? Nggak tahu Kak di mana Kak? Pohon cinta udah tahu. Nggak tahu Kak? Mada kau udah tahu nih Yan. Nggak tahu Kak? Kau katanya orang Palembang, mana tidak tahu. Nah, itu namanya pohon cinta. Oh. Iya, yang cak rimbun banyak apa itu namanya? Akar-akar. Besar juga Kak ya? Iya besar. Baik kita ke situ Beijing kok. Ayo. Langsung baik. Ya, ini namanya pohon cinta. Oh. Kak ya. Iya, baru tahu dah mada ya. Dan Yanyo, Tapi Kak ya, Kakak kan tahu letaknya di sini Kak. ini letaknya. Kakak tahu tak ini fungsinya apa Kak? Kenapa dia disebuti pohon cinta Kak? Kakak tahu? Ya, yang pastinya kalau pohon itu fungsinya untuk kalau kita duduk di bawah supaya dingin rindang. Oh, tapi tidak pohon ini Kak. Apa? Konon katanya. Kakak udah tahu? Konon katanya. Tapi Kakak tidak tahu ya? Udah tahu, udah tahu. Hai, bawa artis besar dah Konon tahu. katanya apa? Konon katanya Kak. Ini pohon cinta ini Kak, kalau kita nulis nama pasangan kita sama nama kita, Hah? katanya bisa jadi jodoh abadi. Oh, kalau mah itu aku nak nulis pasangan di sini Brian sama Wilona. Salah ke nama aku Kak itu Kak. Jadi ini jadi menurut bujang gadis Palembang, betino-betino atau bujang-bujang yang ada di Palembang, katanya di sini bisa yang namanya kalau misalnya kita ketemu di sini, kakek pacak ini apa? Lamo. Apanya yang lama Kak? Maksudnya bisa jadian pacaran ya? Ci. Iya, kabarnya kalau sudah ketemu di sini dia akan jadian kabarnya. Kabarnya sih, tapi tidak tahu juga. Itu kan mitos. Mitos yang ada di Pulau Kemarau. Pokoknya kalau yang namanya mitos itu yang jangan terlalu percaya, tapi jangan juga dijadi kepikiran. Biasa-biasa santai. Tapi Oke? dipelajari. Nah, Mang Cek Bice Ado Gawe, pokoknya kita di sini ada di depan apa ini pohon cinta. Oh. Jadi Mang Cek Bice Ado Gawe yang nak kesini misalnya sama pasangannya, boleh langsung ke sini ya? Boleh. Boleh tidak kalau misalnya sudah jadian ke sini? Boleh. Boleh tidak sih? Cici yang tahu. Gimana kalau kita jalan-jalan lagi? Oh, maksudnya? Oh iya belum. Kita sini dulu. Kita
nulis nama Brian sama Wilona dulu ya. Ayo, ayo, ayo. Kak, Apa? dilarang masuk dan coret-coret hajar, denda 15 juta. Nah, berarti sekarang nggak boleh lagi coret-coret. Kalau dulu boleh. Dulu boleh. Iya, sekarang nggak boleh lagi 15 juta. Ada kau duit 15 juta? Oh, 1000 BKT aku. Honor dia belum cair. Ya gimana kita jalan-jalan lagi yuk ke ujung-ujung itu. Masih banyak tak Kak Iya. di sini Kak? Masih banyak. Nggak boleh, kayaknya nggak boleh juga coret-coret, nggak boleh juga manjat. Ternyata di sini Wanto sama Ian nemu ke yang namanya apa ini ya namanya? Sepeda. Sepeda. Dan kemarin itu terong. Jadi kalau kita ke Pulau Kemarau, kita bisa yang namanya main sepeda-sepedanya. Oh, bisa Kak ya? Bisa. Jadi harus sepeda ada di rumah. Aku udah kate Kak sepeda Kak. Tenang BG beli ya. Sudah dari sini. Jadi kita kayak di sini bisa naik sepeda-sepedahan selain menikmati wisata yang ada di Pulau Kemarau, kita juga bisa ngelihat-ngelihat yang ada di sini. Pokoknya juga ada sepeda, ada apa-apa, pokoknya banyak di sini. Banyak sekali hiburan di sini. Apalagi kalau pas hari besar. Oh Di iya. sini pasti rame, tercancang pokoknya ramenya. Rame Banyak ya. nian. Sudah sering Pak ke sini? Baru sekali. Kalau ke Pulau Kemarau, apa dia yang dijingok Pak? Pemandangan-pemandangan nih. Habis ini nak kemana Pak? Pulang balik ada gawe. Nah, wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Kalau ke Pulau Kemarau, apa dia Kak yang dijingok di Pulau Kemarau ini Kak? Yang pasti di Pulau Kemarau ini kan kalau makam Kuil Pagoda ya pasti ramalan. Ramalan. Di situ banyak yang belum tahu ya. Di sini nih ada dua ramalan pakai batu sama pakai lidi. Oh. Kak Idan di sini apa ya Kak di Pulau Kemarau ini Kak? Yang pasti kita sambil wisata sambil kebetulan juga lagi ngevlog. Kakak ini YouTuber ya? Rata berarti kan? Di sini nih festival apa Kak kadang-kadang Kak? Oh banyak, biasanya ada pertunjukan barongsai, ada teater Cino, ada musik-musik Tionghoa, banyak lah pokoknya kalau ini. Nah Kak, pendapat Kakak tentang Pulau Kemarau Kak? Bagaimana menurut Kakak? Pendapat sih sudah cukup baik ya infrastruktur WC ini cuma sedikit masalah klasik Kak, kebersihan. Kebersihan WC. Juga lebih di agak masih ada kotor sampah-sampah lah biasa. Dan untuk fasilitas kayak WC umum, kantin, kalau sudah lengkap sih, sudah cukup sih sebenarnya. Tinggal cuma fasilitas kebersihan WC. Bu, sudah berapa lama Bu berjualan di daerah Pulau Kemarau ini? Mulai dari DBA. Oh, berarti pertama kali yang jualan di sini Ibu ya? Itu tahun berapa Bu kira-kira? Oh iya Bu, pokoknya tahunnya lupa. Bu, kalau misalnya Ibu berjualan di sini, kira-kira hari apa Bu yang tadi? Sabtu Minggu ya? Hari-hari besar mungkin kalau ada acara ya. Cap gome tanggal berapa? Nah, dia nanya apa ya? Bu, kalau di sini nih banyak nggak yang beli Bu? Kalau cari biasa ini. Ini ya. Nah, kalau pas hari besar Bu, cak tanggal 6 itu biasanya pendapatan Ibu sehari itu berapa? Boleh ya? Boleh berapa boleh? Sudah berapa lama sih jadi tukang ketek bawa penumpang ke Pulau Kemarau? 15 tahun nih? Ya. Sekitar 15 tahun Pak. Kalau misalnya hari apa sih yang rame kalau uang datang-datang ke Pulau Kemarau ini? Hari Sabtu. Sabtu dengan Minggu ya. Misalnya pas
boleh tahu dari Benteng Kuto Besak menuju Pulau Kemarau berapa Pak harganya Pak? Sekali kita ke sini. Tergantung rundingan. Tergantung ini ya nego ya. Iya. Biasanya berapa Pak? Kalau yang paling besar? 400, 400. Paling kecil? 200. 200. Pak, habis ini nak kemana Pak? PKB ya, adu gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti adu gawe. Nah, gimana guys? Jadi tambah ilmu kan tentang Pulau Kemarau? Biar lebih tahu lagi, kita tanya hal-hal lain langsung yuk ke pakarnya. Kalau tadi kan kita sudah jalan-jalan nih di Pulau Kemarau yang sangat indah, luar biasa. Pokoknya indah nian Pulau Kemarau itu. Sekarang di sebelah Wanto ini sudah ada Bapak Iman Setiawan, kasih sejarah dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Wanto nak nanya seputar sejarah dari Pulau Kemarau, Pak. Pulau Kemarau kan jadi salah satu destinasi wisata maupun religi internasional yang ada di Kota Palembang. Ngapu disebut Pulau Kemarau, Pak? Apa memang benar pulau ini kemarau dan tidak pernah hujan? Jadi kalau sejarah, Pulau Kemarau ya, Pulau Kemarau itu disebut Pulau Kemarau atau Pulau Kembara. Pulau Kembara? Ya, nama lainnya. Ini karena Pulau Kemarau itu dianggap pulau yang tidak pernah kena pasang. Jadi Maksudnya jadi pasang, banjir? dia ada pernah kena pasang Air. musi. Jadi pulau itu konon kayak terapung. Jadi dia ngikuti pasang surut air. Jadi tidak pernah kena pasang. Tidak pernah banjir, Air Pak ya? tidak pernah naik ke atas. Jadi nama dia disebut Pulau Kemarau. Jadi air ini selalu kering lah. Pulau itu selalu kering. Nah, kering bukan berarti dia tidak pernah kena hujan, tapi karena tidak pernah kena pasang. Jadi bukannya tidak pernah hujan, tapi memang tidak ada kena banjir kan, Ya. mengikuti dia Pasang terapung. surut air musi. Sejarah legenda Siti Fatimah itu tuh memang dulunya tuh ada atau benar-benar cuma buat-buatan uang baik? Jadi kalau tentang cerita tentang Quran sama Siti Fatimah kan, terkenal di situ. Iya. Itu legenda. Legenda itu sifatnya bukan sejarah. Jadi dia bisa ada, bisa juga tidak, bisa benar juga bisa juga salah. Jadi itu sebatas legenda, cerita rakyat. Nah, kalau sejarahnya sendiri, Pulau Kemarau itu kalau di era Sriwijaya sampai era Kesultanan itu salah satu pos tahanan. Bahkan di situ pernah didirikan di era Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam itu benteng Tambak Bayu. Di situ pernah ada benteng Tambak Bayu. Benteng pertahanan. Benteng pertahanan. Jadi kalau setiap armada kapal ataupun yang dari luar pengen masuk ke pusat kota Palembang harus melewati benteng itu dulu. Pos penjagaan. Jadi ada jadi kayak kalau sekarang ini kayak pos security lah. Iya. Kalau ada izin masuk. Kalau ada izin nggak boleh masuk. Dari semenjak tempat ini dijadikan destinasi wisata, Pak, sampai sekarang, apa yang sudah berubah? Mungkin dari bangunan, tanaman, atau struktur tanah pulau ini? Kalau struktur tanah tidak terlalu banyak berubah, tapi kalau bangunan banyak. Salah satu di situ ada kelenteng kan baru kelenteng yang dibangun di situ itu tahun 1962 baru. Jadi sebelumnya belum ada, zaman waktu era Kesultanan itu benteng. Kemudian benteng itu hancur kan, hancur dan Belanda, tato kan. Terus tahun 1962 itu kelenteng. Terus nyusul dibangun pagoda dan juga di situ ada rumah penduduk. Jadi Pulau Kemarau itu dibagi dua kan, yang di sebelah sini
pusat untuk Wisata. ibadah orang Cina, Cina, Buddha ya, Buddha. Hindu, Buddha. Di sebelahnya itu ada perkampungan. Oh, di perkampungan. Kampung Di Pulau Kemarau itu. Pulau Kemarau itu. Itu yang nunggu wong Palembang apa wong China? Wong Palembang ya. Kita pribumi. Iya, iya, iya. Di situ juga ada bungalow di Oh. sebelah. Penginapan. Jadi kayak cottage ya, kayak Ah, ah. Nah, jadi ada penginapan yang dikelola oleh pemerintah Kota Palembang. Kalau dari Dinas Kota Palembang, kira-kira bakal ada perubahan nggak sih untuk Pulau Kemarau supaya lebih banyak minat dari wisatawan-wisatawan untuk masuk ke dalam Pulau Kemarau itu? Kalau ke arah situ sih ada. Itu mungkin lebih berwenang dinas pariwisata yang pengembangan wisatanya itu. Jadi kunjungan wisatawan luar baik dari Singapura, Malaysia datang ke Pulau Kemarau terutama pada acara Imlek dan Cap Gome. Pasti rame Pak ya. Tahun. Apalagi ada akses ketek gratis biasanya. Ya, kereta gratis terus etnis Tionghoa biasanya komunitas mereka ini membuat jalan dari seberang itu menyusun tongkang itu disusun sehingga yang perlu pakai ketek bisa langsung seberang Iya, dari darat ke arah Pulau Kemarau. iya benar-benar. Tiap tahun. Itu pernah itu duluan. Iya. Pak, apa aja sih spot-spot yang paling diminati di Pulau Kemarau ini? Ada nggak spot-spot yang menarik yang bisa untuk kita datangi? Banyak. Banyak Terutama peninggalan itu tadi ya ada kelenteng, ada legenda tadi orang di situ kan kadang-kadang pengen karena tertarik ada legendanya tadi Tangkunan dan Cipatimpa pengen di situ terus view pemandangannya kan bagus tuh karena pulau itu di pinggir Sungai Musi ya pemandangannya bagus terus ada spot foto kayak pagoda itu kemudian di situ juga ada pohon cinta. Oh iya, pohon cinta yang kemarin. Itu masuk dalam legenda kan? Legenda juga ya. Ada yang tarik juga. Pulau Kemarau. Pak, pengunjung kan biasanya membludak pada hari Cap Gome. Persiapan khusus yang dilakukan sebelum hari tersebut. Nah, supaya pengunjung tuh nyaman, Pak. Apalah biasanya yang dilakukan untuk Dinas Kebudayaan atau Dinas Pariwisata? Kalau kumpulan orang-orang Tionghoa kita sudah mempersiapkan kan? Iya. Baik itu sarana-sarana kebersihan, keamanan, iya. Pihak pariwisata juga promosi. Iya, mempromosikan supaya rame. Kalau dari kebudayaan ya dari sisi mungkin sejarahnya, budayanya, budaya Kesenian-kesenian nih. tiap tahun kan ada promosinya ya. Iya, dan tiap tahun pasti rame ya. Karena wong Palembang pasti kepengen nengok yang namanya hal-hal yang menarik itu nah. Jadi pecah di luar negeri kalau di Pulau Kemarau tuh kalau Cap Gome. Tapi kalau malam kan Heeh. terang terang Benderang. di tengah sungai kan unik kan Lampion-lampion, aduh ya. masuk unik gitu. Itu termasuk yang unik. Nah, Mang Cek Bicek, jadi kalau untuk Mang Cek Bicek pengen jingok yang namanya Pulau Kemarau yang begitu indah di kota Palembang, langsung datang by aksesnya tuh kalau hari Cap Gome itu gratis PN ya, ketek. Kapan lagi? Bisa nyebrang langsung ada disusun apa tongkang tadi Wah, atau lewat sungai bisa. iya. Pokoknya wantok juga kayak datang, Pak. Habis ini nak kemana, Pak? Aduh gawe. Ada gawe. Nah, Banyak gawe. iya, wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Nah, kita balik lagi di Benteng Kuto Besar. Setelah tadi kita jalan-jalan ke mana, Bayan? Pulau Kemarau. Pulau Kemarau, menikmati indahnya Sungai Musi. Pokoknya mau kasih untuk Mang Cek yang sudah nonton kita dari awal sampai akhir. Akhirnya aku Wanto, uang paling bagas paling banget. Dan aku Ian. Jembatan Ampera begitu indahnya, berjalan kaki sambil makan kue. Ketemu lagi di episode selanjutnya Di acara Ado Gawe. Uang Palembang kalau ditanya pasti ada gawe.